Hai teman-teman Sobat Ilmuwan Muda, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya Ilmuwan Muda. Di perjumpaan kali ini bersama aku, Ola, kita akan sharing session ngebahas soal tips dan strategi meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengasah skill public speaking. Ini penting banget loh buat kita, apalagi para mahasiswa yang tentunya ingin menambah pengalaman, memperluas networking, atau juga ingin menoreh prestasi. Jadi gimana? Menarik kan? Sebelum kita ngebahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara nge-subscribe dan ngeklik tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang ingin diskusi secara personal, boleh banget loh untuk DM IG ku @olaarda16. Jangan lupa di follow ya. Oke, let's get to the list. Kenapa sih harus percaya diri? Menurut aku pribadi, terlepas dari hal-hal penting yang selama ini udah kita ketahui seperti niat, doa, usaha, tawakal, ada hal penting lainnya selain itu, seperti percaya diri dan public speaking. Kenapa? Karena menurut aku, dua hal itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Seperti ini, kamu jago public speaking, tapi kurang percaya diri. Terus, kamu percaya diri, tapi kurang mantap public speaking. Jadi karena itu, menurut aku, public speaking dan percaya diri itu adalah satu paket yang gak bisa dipisahin. Bener kan? Bagi aku, ketika aku bisa meyakinkan diriku untuk membulatkan tekad dan percaya diri, saat itu juga secara otomatis aku bisa menutup kegelisahan atas kegagalan yang mungkin saja kedepannya bisa terjadi. Secara otomatis kegagalan itu insya Allah akan ketutup dengan rasa percaya diri. Jadi apalagi kalau misalnya kita charming, saat kita sudah percaya diri, ditambah kita charming, itu secara nggak langsung juga ketika kita ikut kompetisi, ketika kita ingin melawan orang-orang atau ingin tampil di publik, orang-orang itu ngerasa, wah ini orang tuh mantep, wah ini orang kayaknya udah jago deh. Padahal sebenarnya charming itu menutup kegelisahan kita yang mereka itu nggak ketahui. Jadi ini tips rahasia untuk menjatuhkan mental lawan. Yang kedua, tips mengasah skill public speaking dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya banyak cara untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengasah skill public speaking, tapi nggak semuanya worth di setiap orang. Dan ini cara buat aku, bagi kamu yang mungkin ngerasa cocok. Yang pasti itu niat, doa, dan juga minta restu sama orang tua kalian ketika kalian ingin melakukan apapun. Karena menurut aku, hal itu adalah hal terpenting dari semuanya. Yang kedua, memperbanyak diksi dan pengolahan kata melalui banyaknya buku yang kita baca. Jangan tanyakan seperti buku apa sih yang harus kita baca. Baca buku apa aja yang bisa kalian baca atau yang kalian senangi. Seperti novel, puisi, cerpen mungkin, jurnal, atau koran. Karena melalui bacaan yang seperti itu, kita itu bisa menambah kosakata baru dan kita bisa lebih mantap untuk public speaking di depan orang. Yang ketiga, aku biasanya menambah tips dengan cara selalu memulai apapun dengan bismillah, dan doa yang paling mujarab bagi aku itu doa Nabi Musa. Ini tips doa yang pernah diajarkan oleh dosen ketika beliau waktu itu di kelas, memberikan tips bagaimana cara kita itu bisa percaya diri dan bagaimana caranya agar orang-orang itu paham apa yang kita bicarakan. Doanya seperti ini, pastinya kalian tahu sih, doanya itu Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, tolong mempermudahkan aku berbicara di depan umum dan tolong agar orang-orang itu paham apa yang aku bicarakan. Dan cara ini tuh sangat worth it bagi aku ketika aku ingin menutupi kecemasan saat melakukan public speaking atau melakukan kompetisi apapun. Lantas, bagaimana antisipasi ketika kita ngeblank berbicara di depan umum? Tips dari aku, bagaimana caranya ketika kita ngeblank atau salah, coba deh belajar mengontrol ekspresi, karena melalui ekspresi lah orang-orang itu tahu kalau kita itu benar atau salah saat tampil di depan umum.
Terus kalau emang kesalahannya fatal dan mau nggak mau orang itu pasti tahu kalau kita salah, langsung minta maaf dan perbaiki kalimatmu dengan tegas, jangan cengengesan karena itu akan buat orang-orang ilfil. Selanjutnya, rintangan yang dilewati sampai aku bisa menjadi diri aku yang seperti sekarang. Walaupun sebenarnya bagaimanapun, aku itu terus berproses, terus belajar seperti kalian. Aku pribadi, kalau boleh cerita, sebelum aku bisa menjadi seperti sekarang yang mungkin kata orang itu percaya diri, mampu public speaking, padahal mah masih belajar ya. Secara nggak langsung, sebenarnya saat aku kecil, ketika orang-orang atau keluarga mungkin menceritakan suatu hal yang inspiratif, hebat, keren menurut aku, dan aku ngerasa aku bisa melakukan itu, aku pasti ngomong, aku mau seperti ini, aku mau seperti itu, aku harus bisa. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa? Mereka makan nasi, aku makan nasi kan? Tapi yang penting, kenali passionmu dan jalani itu. Jadi, saat pertama kali aku beranjak menjadi percaya diri, itu ketika ada Jambore Nasional, dan aku menjadi perwakilan di daerahku untuk mengikuti Jambore ini. Dan saat itu aku sedang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan Jambore Nasional ini kegiatan pramuka yang diadakan di Palembang. Dan aku menjadi satu-satunya orang yang paling kecil untuk mengikuti kegiatan ini di Palembang. Yaitu karena apa? Karena kepercayaan diri aku dan bagaimana aku bisa memberikan keyakinan kepada orang tuaku kalau aku itu bisa, kalau aku itu mampu, aku bisa menjaga diri. Kalian itu harus percaya. Orang tuaku harus percaya. Ya dengan cara apa? Dengan buktikan bahwa aku itu bisa. Nah, setelah banyaknya kegiatan, aku terus mengikuti rangkaian pramuka tingkat nasional ke Batam juga, dan itu juga termasuk kegiatan pramuka yang aku juga di daerah menjadi perwakilan. Ya, di situ aku harus meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengasah public speaking aku karena aku pasti berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih dewasa, lebih luas pengalamannya dari aku. Kemudian beranjak kuliah, aku menggeluti passion aku di bidang puisi. Itu juga berjalan sejak SMP ketika aku mulai percaya diri, padahal aku saat itu belum bisa apa-apa. Aku langsung juara 1 tingkat kota, berlanjut lagi ke tingkat nasional, aku masuk ke 5 besar tingkat nasional. Dan kemarin saat acaranya mengenang Sapardi Djoko Damono yang diikuti 3.300 peserta, aku masuk 10 besar. Ya itu sebenarnya masuk ke achievement aku, kalau aku itu sudah bisa berproses menjadi lebih baik. Berproses dari hal-hal yang salah, berproses dari hal-hal yang gagal menjadi hal-hal yang lebih baik. Banyak prosesnya, banyak jalannya ketika aku gagal dan aku belajar dari kesalahan itu. Dan saat ini aku ikut kompetisi dan masuk dalam keluarganya Duta Hijab Radar Malang, masuk juga Mawapres tahun 2018 kemarin. Ya hal-hal tersebut itu termasuk passion yang aku geluti. Aku tahu passion aku kemana dan aku harus ikut. Walaupun sebenarnya itu termasuk hal baru buat aku buat masuk ke dunia-dunia pageant dan juga dunia Mawapres seperti itu. Ya modalnya percaya diri sama public speaking. Jadi apa sih keuntungan dari percaya diri dan kamu mampu mengasah skill public speaking? Kamu bisa meraih prestasi apapun yang kamu geluti. Ketika kamu kenali passion kamu dan kamu mau, kamu berjuang, kamu lanjutkan, dari situ kamu bisa menoreh prestasi apapun yang kamu geluti. Kamu akan menjadi orang yang tangguh. Karena melalui kepercayaan diri, ketika kamu gagal, kamu tidak akan merasa kecewa, kamu tidak akan merasa putus asa, karena kamu sudah berproses, kamu sudah mempunyai modal, kamu sudah usaha. Ketika kamu tahu kamu gagal, yang kamu lakukan itu bukan merenung, maksudnya yang kamu lakukan itu bukan bersedih, tapi kamu memperbaiki kesalahan kamu dan berproses menjadi yang lebih baik, dan kamu terus menjadikan mental kamu menjadi orang yang lebih kuat. Keuntungan lainnya, kamu bisa memperluas jaringan networking kamu melalui organisasi yang kamu geluti, melalui mungkin prestasi yang kamu dapat, apapun yang kamu ikuti, karena dari sana
jaringan pertemanan kamu akan meluas dan wawasan kamu juga akan lebih meluas. Karena kan pemikiran orang berbeda-beda. Melalui situ juga kamu bisa mengasah skill public speaking kamu. Oke teman-teman, itu dia sharing session bersama aku ngebahas soal tips dan strategi meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengasah skill public speaking. Sebelum kita closing, aku punya moto yang aku pegang selama ini, yang bisa buat aku menjadi yang sekarang, yaitu semangatku lebih besar daripada rintangan yang menghadang, tidak ada kata menyerah hingga jiwa berani melangkah. Bagi kalian yang ingin diskusi atau bertanya secara langsung, boleh banget klik komentar di bawah ini, atau ingin diskusi secara personal dengan aku, boleh kunjungin IG aku @olaarda16. Nah, gini loh teman-teman, aku ini kan kebetulan mahasiswa di Malang. Bagi kalian yang suka ngegrill atau barbekyuan bersama teman-teman dengan harga kaki 5, boleh banget untuk kunjungi Foodies MLG di Sudimoro Utara. Untuk info lebih lanjut, klik bio aku, di situ ada @foodiesmalang. Terima kasih. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Atau ingin diskusi secara personal dengan aku, kalian yang masih bingung atau ingin diskusi, bagi kalian yang masih bingung atau bio aku, di situ ada @foodiesmalang. Terima kasih. Salam dari kami, salam ngegrill barbecue atau apa. Bagi kalian yang suka ngegrill,